Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Junstip. Oke, kali ini saya akan coba mereview atau sedikit menjelaskan tentang epoksi atau primer yang ada di produk Siken dari PT AkzoNobel. PT AkzoNobel sendiri ini adalah salah satu pabrik pembuatan suatu merek cat Siken yang berasal dari Sesenheim, Belanda. Kebetulan saya kan ini kerjanya di salah satu dealer resminya yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, di Jalan Pungkur nomor 5. Jadi saya coba menjelaskan sedikit tentang beberapa macam epoksi atau primer yang ada di produk Siken. Oke, jadi yang paling umum dipakai di bengkel pengecatan, yang paling umum adalah yang primer surfacer EP yang ini sama yang ini. Jadi ini sebetulnya dari tiga macam ini ada perbedaan fungsional. Jadi kalau yang PSP ini adalah ini yang relatif banyak dipakai karena ini digunakan untuk yang substratnya itu besi atau panel plat biasa, sama misalnya kuat-kuatnya sampai digunakan bisa juga untuk aluminium. Jadi si PSEP ini, nama kerennya PSEP. PSEP ini banyak dijual di toko-toko juga. Kalau misalnya bengkel-bengkel biasanya langsung ambil dari sini. Untuk biasanya DHR, teman-teman bisa nanti cari di di toko-toko cat duko yang ada di Kota Bandung atau di Jawa Barat ini. Oke, dari segi warna ini si PSEP ini nanti hasil aplikasinya warnanya hijau. Jadi pas nanti dibuka teman-teman bisa nanti pas bisanya beli nanti dicek ini warnanya hijau. Jadi hardenernya ini tidak jernih, tapi si hardenernya ini agak kuning karena memang kalau misalnya yang jenisnya PSF primer surfacer hardenernya pasti ada warnanya agak kuning soalnya dia mengandung anti karat. Kalau misalnya yang epoksi yang diperuntukkan buat plat lanjang, plat langsung maksudnya buat anti karat. Kalau ternyata misalnya hardenernya bening, biasanya itu jenisnya poliuretan. Jadi itu biasanya bukan resin epoksi, biasanya daya rekatnya nggak terlalu baik. Makanya teman-teman kalau misalnya mau pengecatan mobil atau misalnya bagian motor yang ada besinya, diusahakan pakai yang hardenernya kuning, yang jenisnya primer surfacer. Jadi ini dua fungsi, bisa buat plat, jadi di bawah dempul, juga bisa di atas dempul atau sebelum naik cat. Nah, ini si PSP ini ada dua macam yang dijual oleh Siken. Yang pertama adalah yang ini yang 1 liter set. Ini perbandingannya 1:1, artinya ini isinya cuma setengah, cuma segini. Jadi ini nanti untuk dicampurkan dengan ini kemasannya ini 0,5 liter, ini 0,5 liter juga. Ini 1 liter wadahnya tapi isinya setengah. Jadi nanti ini digabung sama ini. Nah, si PSP ini campurannya 1:1 hardener sama epoksi ini tanpa ditambah thinner, rekomendasi dari pabriknya. Kecuali memang nanti pas aplikasi teman-teman spray gunnya tidak atau anginnya kurang memadai, itu bisa ditambahkan thinner sedikit. Cuma memang ini didesainnya udah lebih encer, jadi memang nggak usah sebetulnya pakai thinner. Jadi nanti dicampurin langsung aja 1:1. Nah, kalau misalnya yang galon ini yang relatif lebih banyak dipakai di bengkel. Ini kan kuantitinya 2 liter ya, 2 liter ini 1 liter, artinya 2:1. Jadi nanti mixing rasionya untuk yang galon ininya 100, ininya 50, pakai thinner 30%. Thinnernya bisa menggunakan PU biasa atau ya mungkin lebih direkomendasiin pakai multipurpose thinnernya Siken atau pulser besar medium. Tapi pakai thinner PU lokal biasa juga udah cukup untuk epoksi. Oke, ini untuk PSEP ya. Biasanya pengeringannya kalau PSEP minimalnya di angka 7 jaman lah. Jadi lebih bagus kalau penggunaan epoksi mendingan dimalemin dulu. Untuk harga si PSEP yang 1 liter set ini harganya 161.700, harga terbaru di 2020. Kalau misalnya yang PSEP yang gede ini yang kemasan galon 2 liternya ini harganya 288.200 untuk yang
epoksinya doang. Sama ininya hardenernya, harganya untuk hardenernya ini harganya 159.500. Jadi nanti 2:1 dicampur pakai thinner. Jadi penggunanya ini belinya ini sama ini setnya ya. Oke, selanjutnya untuk pengamplasan direkomendasiin kalau misalnya pengamplasan setelah pengeringan PSEP ini kalau misalnya mau didempul, jadi pengamplasannya pakai 400 dulu baru naik dempul. Kalau misalnya untuk langsung dicat karena nggak ada lekukan-lekukan atau yang perlu didempul, nanti langsung aja di amplas pakai 600-800 ribu baru naik cat pakai amplas basah. Oke, itu untuk produk PSEP ya. Jadi ini warnanya hijau. Pokoknya kalau misalnya lihat teman-teman ada yang aplikasi warna hijau itu PSEP. Cuma memang ada produk kompetitor juga yang warnanya hijau juga. Tapi memang lebih dominan pemakaian ini PSEP. Ini banyak yang pakai. Jadi pada tahulah orang-orang yang main di cat Vivo atau pengecatan body repair, ini PSEP ini udah dari dulu udah terkenal. Oke, selanjutnya ini kan kalau yang tadi ya untuk plat sama besi biasa, untuk plat metal panel biasa yang di mobil misalnya besi-besi. Nah, paling mentok-mentoknya di untuk aluminium kayak Land Rover, kan itu Land Rover ya, si besinya, besi bodinya sama Mercedes-Benz yang baru juga udah karena lebih ringan jadi dia pakai aluminium. Nah, bisa pakai ini PSEP-nya, hardenernya, epoksinya. Saya jadi balelo banget. Jadi sebelum aplikasi ini direkomendasinya kayak tadi diamplasin dulu pakai 400 baru naik ini. Oke, selanjutnya kita bahas untuk wash primer. Jadi wash primer ini si wash primer ini jenisnya asam ya. Jadi si wash primer ini diperuntukkan untuk pengecatan yang lebih memiliki pori-porinya lebih kecil substratnya. Contohnya aluminium bisa, aluminium juga kecil tapi masih oke sebetulnya pakai ini. Nah, kalau misalnya pakai ini lebih rekomendasinya buat kayak ngecatin stainless, terus kayak pernikel yang kayak krom gitu ya. Nah, harus pakai ini dulu. Nah, tapi si ini campurannya cuma ini doang. Jadi ini nggak usah dipakai thinner, nggak usah pakai hardener, tapi pakai cuma ininya doang. Ya intinya dia single produk. Pakai ini doang, nanti dimasukin ke spray gun baru disemprotin. Cukup 1 kali aplikasi tapi basah. Kalau misalnya PSEP ya yang tadi saya belum jelasin, ini sekali juga asal rata. Cuman kalau misalnya buat diaplikasiin sebagai surfacer, ini direkomendasiinnya buat ya 1,5 atau 2 lapis biar lebih tebal. Soalnya kalau sama pilar ini lebih tipis dari segi ketebalannya. Nah, balik ke si wash primer ini. Si wash primer ini digunakannya kan buat stainless, buat aluminium, buat substrat yang chrome kayak gitu, pernikel. Jadi nanti ini nggak usah ada campuran, dimasukin langsung ke spray gun, aplikasi aja selapis. Terus tunggu beberapa menit, misalnya sekitaran 10-15 menit baru diaplikasi cat 2 komponen. Atau pokoknya ini di atasnya harus poliuretan. Bisa di atasnya tuh misalnya ini dulu, terus misalnya kalau perlu ada tambahan kayak ketebalan dikit, berarti nanti langsung di aplikasi jenisnya filler. Tapi nggak bisa di aplikasi pakai ini ya, ini bawahnya terus di atasnya ini nggak bisa. Jadi ini aplikasi di atasnya tuh harus di aplikasi yang jenisnya filler, yang hardenernya bening. Jadi bukan di aplikasi primer, jadi atasnya harus surfacer atau filler. Nah, si wash primer ini harganya, bentar ya, saya cek soalnya saya sambil lihat prestis. Oke, harganya si wash primer ini harganya 369.600. Jadi si wash primer ini lumayan cukup mahal, tapi memang dari segi fungsional ini sangat-sangat khusus untuk pada perlakuan untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Ini perlu pakai produk ini, soalnya ada yang nggak bisa pakai ini. Jadi sifatnya si wash primer ini, jadi kalau misalnya yang epoksi biasa pas aplikasi jadi dia sifatnya pasif, jadi dia nggak masuk ke akar lubang si pori-pori permukaan substratnya. Kalau misalnya si wash primer ini dia bersifat aktif, jadi dia pas di aplikasi dia langsung menyerap, jadi kayak kalau pohon mah ya, akarnya ke dalam, jadi biar lebih kuat daya rekatnya. Oke ya, jadi untuk wash primer seperti demikian. Jadi memang ini kita ready
barangkali buat teman-teman ada yang perlu. Nah, ini salah satu rekomendasi buat penggunaan di stainless, aluminium, di pernekel atau kayak krom-kroman kayak gitu. Nah, ini pakai ini dulu. Di amplasnya dulu pakai biasanya di 400 sampai 800-an. Jadi jangan yang terlalu kasar, jangan yang terlalu lembut juga. Soalnya biar nyerap sekitaran di 600 atau 800 lah mungkin. Oke. Selanjutnya ini adalah 1KO plastik primer atau yang lebih sering disebut Plastoplex ya sama orang-orang di lapangan. Nah, si Plastoplex ini sama kurang lebih kayak wash primer karakternya. Jadi nggak usah ada campuran apa-apa, nanti ini langsung dituang ke spray gun, langsung diaplikasi. Satu lapis juga cukup, yang penting rata semua. Kalau misalnya pengen lebih hemat, yang penting rata aja, ketutup semua bagiannya. Jadi yang pertama harus dilakuin, ini kan fungsinya si Plastoplex ini adalah diperuntukkan buat substrat plastik. Biasanya kan kayak cover sopion, bumper baru. Nah, yang baru-baru ya, kalau misalnya yang udah ada cat mah nggak usah pakai ini. Kayak bumper luka terus misalnya gak terkelupas mah nggak usah ini, nanti langsung PSP aja. Tapi kalau misalnya yang bumper baru, terus kayak permukaan Dove yang kayak ember gitu ya, kalau misalnya di deck motor yang Dove hitam gitu, nah biasanya harus pakai ini dulu sebelum naik cat. Nah, si plastik primer ini cukup satu kali aplikasi. Sebelum di aplikasi ini pengamplasan, biasanya kalau bumper baru diamplas pakai 1000 atau 1500, ataupun misalnya bisa pakai Scott Brite yang biasanya dari merek 3M, Scott Brite yang grey kalau nggak salah. Scott Brite yang grey pakai sabun biasa, ditatasin dulu permukaannya, baru pakai dikeringin, baru misalnya nanti masuk ke oven atau misalnya di ruangan yang udah steril, di aplikasi ini harus rata. Biasanya tunggu dulu 15 menit baru aplikasi cat. Kalau ini bisa langsung naik cat biasa, bisa lebih bagus memang harus di filler dulu, apalagi misalnya permukaannya yang ada baret-baret. Biasanya kan bumper baru nggak semuanya mulus ya, suka udah ada yang baret-baret. Nah, setelah di Plastoplex di filler dulu baru naik cat. Jadi biar si pori-pori yang luka-luka itu bisa ketutup dulu sama si filler. Oke, paling gitu ya. Ini untuk harganya si plastik primer ini, dia harganya sebentar. Oke, untuk Plastoplex ini harganya dia kemasannya per 1 liter harganya 434.500. Jadi lumayan ya, dari semua produk ini yang paling mahal per liternya ini. Jadi memang ini desainnya khusus buat di plastik. Oke, demikian ya penjelasan saya untuk produk-produk dari Shiken yang jenisnya primer. Jadi ini untuk vlog selanjutnya ditunggu aja, nanti akan saya jelaskan satu persatu di tahapan selanjutnya, dari mulai dempul sampai nanti auxiliaries yang ada di Shiken. Oke, terima kasih udah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.